Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Insolihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini Jumat Berkah. Amin. Saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bang Hendro Susanto MIKOM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bagaimana kabar Bang? Horas Bang. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, merdeka. Bang Hendro ini adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PKS. Fraksi PKS. Dapil Binjai Langkat. Dapil Binjai Langkat. Betul sekali. Tribuners, nanti saya akan berdiskusi sambil ngopi sama Bang Hendro bagaimana kemudian hari ini kiprah PKS khususnya di Sumatera Utara. Ya. Lalu Bang Hendro ini hadir khusus spesial di Studio 1 Tribun Medan untuk berdiskusi dengan saya bagaimana kemudian kelanjutan politik untuk pilkada nanti. Siap. Di wilayah Binjai khususnya. Siap, Bang. Nah, tema yang kita angkat hari ini adalah sambut aspirasi warga Binjai. Bang Hendro, kemarin kita sudah selesai lah ya Bang dengan pesta demokrasi memilih calon legislatif kita. Betul. Baik di tingkat DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, maupun di tingkat DPR RI dan DPD RI. Betul. Bang Hendro, kabarnya di Binjai sana, kita punya suara naik signifikan ini. Alhamdulillah. Jumlah kursi juga naik 100% informasinya. Betul sekali. Benar ya Bang? Betul Bang In. Alhamdulillah. Bang Hendro, bagaimana kemudian Abang yang kemudian memang waktu itu juga konsentrasi tinggi untuk di wilayah itu ya Bang? Binjai Langkat. Binjai Langkat ya? Iya, karena tugasnya di situ. Bagaimana kemudian kita bisa dapat kenaikan yang signifikan di proses legislatif? Tentu legislatif kan akan berkaitan langsung dengan bagaimana kemudian kita juga bisa ikut dalam kontestasi pilkada nantinya dengan jumlah kursi tadi kan Bang. Nah mungkin bisa dijelaskan Bang Hendro bagaimana kemudian suara kita bisa sangat luar biasa di Binjai dan Langkat. Makasih Bang In, para pendengar Tribun Medan yang di Sumatera Utara yang kita muliakan. Saya Hendro Susanto selaku pelayan rakyat DPD Sumatera Utara dari fraksi PKS Dapil Binjai Langkat. Pertama saya bersyukur dan support terus kepada Tribun Medan atas kontribusinya selama ini dalam memberikan informasi berita yang aktual terpercaya kepada masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Indonesia. Dan ini apresiasi kami dari legislatif untuk Tribun Medan. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Yang kedua, kita juga bersyukur Bang Iin bahwa kita sudah menuntaskan tahap 1 dalam prosesi demokrasi kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita lalui di Februari kemarin, yaitu Pilpres dan Pileg, dan insya Allah kita akan memasuki proses pilkada serentak di November 2024. Nah, tentu kita maknai hasil 2024 kemarin Pileg Pilpres bahwa PKS Partai Keadilan Sejahtera bersyukur di Sumatera Utara kita dapat 10 kursi dan di Kota Binjai kita dapat 6 kursi. 6 kursi. Dari 3 kursi. Awalnya periode 2019 3 kursi. 3 kursi. Sekarang alhamdulillah dengan izin berarti Allah, benar 100% ya Bang, meningkat menjadi 6 kursi. 6 kursi. Dan ini dalam 6 kali kita berdemokrasi, inilah capaian yang luar biasa. Kerja-kerja kader, struktur dan masyarakat simpatisan PKS yang ada di Kota Binjai, seperti itu Bang. Langkat juga mengalami kenaikan, itu tambah 1 kursi, jadi semula jadi 3, semula 3 menjadi 4 kursi. Artinya apa menjadi arahan dari Ketua DPW kami, Profesor Usman Ja'far, kepada kami untuk kami bergerak terus sebagai wakil rakyat, sebagai pelayan umat atau khadimul ummah, dalam 5 tahun ini berdampak positif sehingga memberikan trust kepada masyarakat di Binjai Langkat bahwa mereka memang memberikan dukungan suaranya kepada PKS untuk dititipkan suara masyarakat itu untuk diperjuangkan di legislatif akan menjadi suara kebaikan yang berpihak kepada masyarakat dalam perspektif legislatif, dalam perspektif anggaran, dan dalam perspektif controlling, pengawasan, gitu Bang. Capaian ini pertama dengan izin Allah, yang kedua kerja keras semua kader, caleg, simpatisan, struktur PKS dan semua masyarakat di Binjai. Nah, yang ketiga tentu didukung dengan manajerial pemenangan dan tim yang solid. Nonsen sebuah hasil tanpa sebuah kerja yang solid, terencana dan terukur Bang. Dengan capaian 100% kenaikan itu kan luar biasa. Artinya ada trust
yang bertambah dari masyarakat di Binjai? Alhamdulillah. Itu yang karena di Binjai saya alhamdulillah 37 kelurahan kita sudah kelilingi selama 5 tahun ini. Dan satu kelurahan itu ada sampai 4 sampai 6 kali pengulangan yang saya bersama struktur ketua DPD, Mas Muti, Mas Rahman Sekum DPD dan semua DPC ranting di sana, sehingga kami ada 287 lingkungan. Ya kita silaturahim dengan kegiatan kita di RSS, kegiatan sosper, wasbang, kegiatan mitra kerja dan seterusnya, ya, dan hal itu berdampak positif. Tentu kolaborasi DPR RI-nya, DPD provinsinya dan DPRD Kota Binjai tingkat 2-nya itu berdampak positif dalam membantu kerja-kerja struktur dan kader dalam mencapai target-target dari DPW Sumatera Utara gitu. Yang kedua, keunggulan kami tentu pada tim. Militansi kader, struktur yang lengkap, saksi yang luar biasa. PKS ini punya militansi luar biasa di saksi. Saksinya paling cepat datang, paling lama pulang. Betul. Pantang pulang sebelum selesai. Tapi ya mestinya ya begitu kan, kita mesti mengawal dengan benar suara yang sudah diberikan masyarakat, Bang. Betul. Jadi ini bukan bicara dapat apa, tapi bicara bagaimana menjaga satu suara yang masyarakat yang berikan kepada partai PKS. Kami kawal sampai tuntas rekap CCC hasil rekap, sehingga itu yang menjadi serahan kami kepada koordinator saksi, nanti sampai ke proses rekapitulasi di tingkat DPD PKS di masing-masing wilayah di Sumatera Utara. Dan artinya saksi kami tidur. Saya sampai itu saya baru bisa tidur jam 3, Bang. Malam itu ya. Karena saya dengan Mas Limbong di wilayah timur, kami jam 2 masih kontrol segala macam gitu. Artinya begitulah semangat kami dan militansi yang luar biasa dari teman-teman saksi itulah arti profesionalitas dalam bekerja. Kalau kita bahasa itu konul amal. Jadi kita bekerja dalam profesionalitas dan kita punya semangat bahwa kita ini ibadah. Nah, ini yang menjadi diferensiasi bahwa kami di PKS ini adalah ibadah. Bahwa kami di sini adalah menjaga suara rakyat adalah bagian dari ibadah kami. Gitu loh. Suara rakyat dijaga, apalagi istri kita dijaga. Apalagi keluarga gitu. Dan itu kemudian menjadi rentetan bagaimana kemudian ada pertambahan kursi yang luar biasa di sana, dari 3 menjadi 6 hari ini. Tentu juga kan ada trust, Bang, dari masyarakat. Program-program yang hari ini teman-teman sudah laksanakan, baik yang sedang menjabat ataupun teman-teman yang akan maju kemarin, tentu kan menjaga momentum itu, Bang, menjaga kepercayaan dari masyarakat di Binjai dan Langkat. Ya, tadi kan pertama soliditas. Yang kedua, menu program kita tawarkan. Memang kita sejak awal dilantik, arahan dari Ketua DPW dan Ketua Majelis Syuro kami, Ustadz Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan Presiden PKS Ustadz Ahmad Sehu, dan Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi, bahwa sejak dilantik, maka disitulah kita mulai kerja. Gitu. Bahkan sebelum dilantik kita udah kerja pelayanan, Bang. Gitu, advokasi warga sakit, ketika bencana kita sigap, air, ketika mohon maaf ya, ada Mas Abdurrahim, dia anak muda, PKS muda, dan dia terpilih sebagai anggota dewan ke depan. Jam saat itu tanggal 5 Desember 2020, ya, berarti setahun ya setelah saya itu, hujan panjang di Binjai dan sekitarnya. Beliau mendapatkan feeling kayaknya ada potensi banjir kan. Nah, akhirnya beliau jam 12 itu malam, 00 dini hari itu keluar dan memantau daerah Berengam, Bonjol dan sekitarnya. Dan betul jam 1 kenaikan air. Sehingga beliau malah dari HP-nya ngabarin di grup dan telepon satu persatu, kami sigap dan kami menghalalkan kepada warga. Kami kerjasama dengan BPD, terus dengan kader struktur DPC ranting, sebenarnya potensi itu kader. Hal remeh-temeh, Bang. Yang orang mungkin tidak ngeh ya. Tapi dengan mobilitas yang begitu, orang jadi tahu dan bersiap diri. Betul. Pencegahan bisa dilakukan segala macam. Hal-hal yang kecil gitu yang rupanya ya masyarakat mungkin ya gini loh sebenarnya gitu. Itu salah satunya kan. Jadi kan gini, Bang, kalau namanya musibah kan kita nggak tahu, itu kan kehendak Allah Tuhan Maha Kuasa. Tapi kita bisa mitigasi potensi nyawanya yang hilang. Ikhtiar tadi. Nah, sehingga kita bisa ngelalukan, ibu bapak ini akan naik air, dan betul jam 4 subuh itu, sebelum subuh itu air naik, Bang, di Berengam, Bonjol, dan memang paginya tuh banjir lah besar itu.
ya kan, dan alhamdulillah kita sudah prepare, kita kalau nggak salah hampir 2.000 nasi bungkus yang kita siapkan di daerah yang nggak banjir, kita konsolidasi dengan dikonsolidasikan oleh struktur DPD PKS, itulah yang kita sebar ke masyarakat, tim kemudaan, tim kepanduan, ya kan, kita sebarkanlah air teh hangat kepada masyarakat saat itu. Karena masyarakat kita banjir butuh itu, Bang. Ya. Benar. Kaki udah terendam, Bang. Ya, kita kan gitu. barang-barang udah. Ya ini bahasa lah, kita langsung masuk ke Bang. Kita sama Mas Bagio. Artinya cara-cara yang kemudian menyentuh masyarakat itu yang kemudian hari ini dilakukan memang kawan-kawan di wilayah. Betul. Betul, itu yang kami. Dan dampaknya teman kita yang muda ini hari ini dipercaya untuk kemudian Binjai Barat terpilih 736 suara. Usia berapa, Bang? Dia usahanya 29 apa 27 ya? Mudah kali. Abdul Rahim. Mudah sekali. Gitu. Jadi yang ketiga, kita vokasi di hal yang strategik, kependudukan. Nah, kita bantu Pak Lurah, bantu Pak Kepling, kita masyarakat mungkin dulu ya paradigmanya susah ngurus KTP, sejak 2020 sudah mudah, Bang. Karena kita kontrol dari provinsi. Kita buat canangkan pelayanan kependudukan yang mudah. Kami berkoordinasi dengan Prof. Zudan, Dirjen Dukcapil Kemendagri. Alhamdulillah sampai sekarang kami komunikasi. Sekarang beliau PJ di Sulsel, PJ Gubernur. Beliau yang kami berkomunikasi intens sehingga saat 2020 di Binjai itu pelayanan Dukcapil mudah, cepat, efisien, dan bersahabat. Ya karena sumber dari pengurusan dokumen apapun ya dari situ kan, Bang. Betul. Nah, mau BPJS, mau apapun ya dari KTP sana. Maka di setiap di Camatun ada orang-orang kita, ada kalau selatan ada Mas Bayu, di timur ada Mas Sandi, di utara ada Mas Dodi, di barat ada Mas Raim, ada Mas Rija, di kota ada Mas Amru, ada Mas Jul, nah dan segala macam. Ini menjadi lokomotif kita dalam mengurus masalah Dukcapil di masyarakat. Nah, yang berikutnya advokasi di bidang kesehatan, Bang. Nah, pasti ya, Bang, masyarakat pasti kami nggak memahami ya bahwa masyarakat itu kan idealnya berobat bisa langsung. Tapi faktanya kan memang kondisi pelayanan dana, kita, ya kan PBI, KIS PBI-nya yang belum mencakup semua orang nggak mampu, sehingga kita kemarin di provinsi anggarkan namanya dana unregister untuk masyarakat nggak punya cover BPJS, sehingga itu membantu. Dan di Binjai alhamdulillah dengan perjuangan praksi PKS 3 orang kemarin periode lalu sudah ada mandatory standing untuk kesehatan bagi masyarakat Binjai yang nggak mampu, begitu, Bang. Tapi ini kan nggak sifatnya tidak jangka panjang, karena harus kita tuntaskan ke depan untuk 2024-2029 cukup pakai KTP saja. Ya. Gitu. Artinya ada upaya lah kita untuk kemudian mengadvokasi masyarakat di bidang kesehatan tadi, Betul, Bang. Yang tadi tidak terdata mungkin dari bantuan pemerintah daerah. Ya. Ada dana kemudian yang bisa kita dorong untuk kemudian mereka tercover dengan instrumen yang legal ya. Dengan APBD provinsi karena kita di provinsi dengan berkolaborasi dengan teman fraksi PKS di DPRD Binjai dengan mandatory spending dana kesehatan yang diparking untuk masyarakat Binjai. Nah, inilah kita berikan kepada masyarakat. Masyarakat gini loh, Bang. Dewan ini kan parley, bicara, dan Dewan ini kan intermediasi dari masyarakat. Artinya program yang kita eksekusi di DPRD itu harus sampai kepada masyarakat. Maka di PKS ada namanya evaluasi, Bang, per minggu, per bulan. Jadi ada kontrolnya dari Sumbagut, bagaimana kinerja dia selama sepekan, sama sebulan, sama semester. Jadi anggota kita itu tidak dilepas begitu saja, Bang? Enggak, ada di sini programnya. Jadi yang kita lakukan advokasi kita upload, ini masuk grafiknya, gitu loh. Bagi misalnya di advokasi gini, bicara legislatif, kehadiran di legislatif, dikontrol. Nanti kawan, ini nggak datang masuk, kan mohon maaf, Bang. Abang masih tahu kan? Ada juga. Ada yang terima gaji aja ini. Abang bilang ya. Ya tapi faktanya begitu, Bang. Kadang-kadang nggak pernah ngantor, paripurna nggak hadir. Ya tentu kan partailah proses politik untuk orang-orang ini, Bang. Betul sekali. Bang. Ya kalau partainya nggak peduli kan gimana dia mau peduli sama masyarakat kan gitu kira-kira, Bang. Itulah yang pingin kita wujudkan kemarin, pemilu tertutup. Pemilu tertutup berarti orang-orang partai lah, kader partai yang dari rahim partai terbina dari berjenjang bawah, dia ketika
tertutup, maka partai yang menentukan siapa yang kemudian akan punya duduk kompetensi gitu ya. Kompetensi dan akan memperjuangkan nilai-nilai partai itu di parlemen yang tentu pasti berpihak pada masyarakat. Partai A, B, C segala macam, apalagi PKS pasti berpihak pada masyarakat gitu. Gitu kan. Sama kayak Tribun, berpihak pada masyarakat. Pelayan masyarakat. Ya. Kodim Lumah. Bang Endro ini kan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Betul, Bang. Untuk Dapil Binjai dan Langkat. Sumut 12. Sumut 12. Ya. Tentu hafal betul Abang. Apa sih yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat di sana? Apa sih yang kemudian menjadi potensi di daerah sana? Tentu kan Abang sudah memonitor paling tidak 5 tahun terakhir ini, Bang. Ya. Karena sudah masuk mau purna tugas kan ini Bang, ya. Periode September 2019 ini kan. Bang Iin, dan para pendengar Tribun dimanapun Anda berada, khususnya di Sumatera Utara, saya ini kan merantau ke Jakarta, Bang. Tahun 98 saya lulus. Bang Hendro ini orang mana? Binjai, Bang. Binjai? Putra Binjai. Oh. Jadi putra Jawa, kelahiran Sumatera. Ada kan ada keluyuran. Saya Pujakusuma, kelahiran Sumatera. Kakek saya Purnawirawan Aranut dari Desa Jebeng, Ponorogo, Jawa Timur. Bapak saya Jawa di Besilam. Nah, ketemulah sama ibu saya, taruh lah di Binjai gitu loh. Ada tuan guru kita juga di sana. Iya, karena kakek saya alhamdulillah murid dari tuan guru Syekh Abdul Rokan begitu, Bang. Insyaallah. Kami di Sundika Jawa Besilam. Warga Besilam, Assalamualaikum. Karena Besilam itu udah tanah betuah. Oke. Gitu, dan Abang lama merantau dan kabarnya Abang ini masuk ke pengurusan bukan di DPD, bukan di DPW, tapi di DPP. Iya, Bang. Jadi sejak 2011 kita diamanahkan di wilayah Sumbagut. Dulu saya juga Sumbagut itu luas sekali loh, Bang. Ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Kepri, dan Riau. Jadi dari hierarki saya di partai itu dari koordinator RT di Jagakarsa, ya, di Senseng Sawah ya, Jaksel. Terus kita naik menjadi Korwe, naik di kaderisasi Ranting, Senseng Sawah. Saya naik di DPC Jagakarsa, terus saya bertugas di programnya Pak Bertha Samsa, kami dengan Pinbuk, dengan almarhum Prof. Adi Sasono dan Prof. Amin Najis, ya kan, saya ditugas, saya open ini saya kasih hormat ini politisi yang lahir dari rahim partai politik ini, Bang. Ya, dulu kami aktivis 98. Ya, dengan Andri Rosadi ya kena baik, ketemu di gerakan mahasiswa segala macam dan berapa punah gerakan lah, termasuk Bang Fahri Hamzah, salam hormat, Bang Najib, Prof Najib dan semua, termasuk Bang Andre Ramputupulu segala macam begitu, Bang Budiman Sujamiko juga yang ketemu di gerakan mahasiswa, Bang. Gitu. 2005 saya di Kemensos di program major program di Maluku. Di situ saya pindahlah di Maluku dan saya melanjutkan proses tarbiyah saya mengaji saya di sana di bidang pemudaan, membangun kemudaan pemuda di Maluku. 2 tahun saya di sana membangun BMT dengan program Prof. Amin Najis almarhum, Pinbuk dan Kemensos dengan Bang saya itu Sekjen Dinas Kementerian Sosialnya Pak Daulay, Amrul Daulay, almarhum. Nah, setelah itu saya balik ke Jakarta, saya di ILF, Indonesian Labour Foundation, aktivis buruh. Ya, saya ketua bidang Diklat. Setelah itu saya masuk di Survindo. Nah, terus saya di PT Multiara Konindo, di perusahaan consulting transnasional. Saya jadi manajer sampai akhirnya saya ada kesempatan bulan Maret 2008 staf ahli DPR RI. Disitulah baru mulai. Disitulah saya memutuskan dan diskusi sama istri ya tentunya. Saya dokter, Bang. Dokter Mira Fauzia, saya punya anak, penyakit dokter anak. Ya udah Bi, kalau emang itu passion Abi, Umi dukung. Akhirnya istri saya, Bunda Mira Fauzia itu memberikan support saya ikut testing. Jadi proses panjang hampir 1 bulan lebih kami seleksi. Dari 4.000 yang daftar diambil 1.000 diambil 550 finalnya ya. Saya lulus nomenklatur pertama staf ahli kami, Bang, 2008 Mei. Oke, siap. Sampai 2019.
Di periode 2008 sampai 2019 itulah mungkin Abang banyak belajar bagaimana kemudian menjadi legislator. Betul. Segala macamnya. Betul Bang. Jadi DPR RI itu kami setiap kali di situ saya belajar semua hal, belajar bagaimana proses legislasi, budgeting, controlling, komunikasi bilateral yang kondusif, substantif, inovatif kepada kementerian, ya kan, mitra kerja lah, mitra ya, kerja, termasuk mengurus dapil dan masyarakat, struktur kader dan segala macam, advokasi juga. Dan di 2019 itu kemudian dapatlah ya, tiket. itu jangan di Jenova juga, karena kan kami ada turbulensi dulu. Ya kita tahu waktu itu bagaimana kemudian PKS dan bisa survive hari ini. Alhamdulillah kami dengan izin Allah sekali lagi bahwa kami bisa survive dan dapat 11 kursi dan ya qadarullah itu saya, ya kan, saya mewakili suara perjuangan teman-teman caleg yang lain karena kan kami kerja tim Bang gitu. Dan alhamdulillah ya sekarang sampai sini Bang. Gitu lah. Nah, jadi begitulah perjalanan kita sampai di Binjai, dan insya Allah Binjai ini kota kita Bang. Jadi Binjai. Tentu Abang, ya maka tadi pertanyaan saya, Abang tahu betul lah potensi apa, kemudian apa sih yang diperlukan masyarakat Binjai sesungguhnya. Ya, karena kita tadi dengan berinteraksi dengan teman-teman di Jawa, jadi saya sampai di Sumatera Utara, partai menugaskan saya di Ketua Komisi A, bidang hukum pemerintahan, perizinan kependudukan. Maka kami dengan teman-teman di Komisi A, dengan Pak Junius Huta Barat, dengan Mas Riki Antoni dari Nasdem dan di Perindo sebagai pimpinan, dibantu Pak Subandi, Pak Iram Buana, Pak Kandarus di Rubis, Ketua MW kami, ada Bang Tondi, Ketua Demokrasi Demokrat, dan Armong Pak Santoso, terus Bu Megawati, Golkar kan, banyak lagi yang lain. Ya kami membuat tabulasi, namanya daftar inventaris masalah. Daftar inventaris masalah. Masalah apa saja yang menjadi ranah Komisi A. Nah, kita temukanlah A, B, C, D segala macam sampai H. Sehingga kita putuskan sistem Pareto dengan dibantu Mas Khairul, Mas Muhairi, staf ahli kami sistem Pareto. Jadi kita paralel selesaikan, tapi kita bagi tugas, bagi tim. Itu termasuk masalah pertanahan, SAGO, 5873, 52, ya kan, masalah narkoba, masalah meritokrasi, masalah birokrasi, kependudukan, perizinan dan segala macam. Nah, di zaman kami lah sistem OSS, one single submission, perizinan satu atap yang proses semua dari internet langsung bisa memangkas proses birokrasi meja per meja. Jadi cukup dari OSS orang sudah bisa apply izin apa saja segala macam. Di Dukcapil lah kita melakukan proses pembenahan dan kita benahin secara makro. Memang belum tuntas semua, tapi alhamdulillah Medan, Binjai, Langkat, Siantar, Karo, ini kan Tebing, Asahan, Batubara, dari Serdang salah satu yang bisa kita, Tanjung Balai yang kita bisa maintain ya, untuk perbaikan di kependudukan dan apalagi Binjai gitu. Alhamdulillah disitulah Binjai di almarhum Boto Betina ya, almarhum Boto Betina, Kadis pendudukannya, dia berkolab sama kami. Alhamdulillah kita bisa bantu orang yang nggak mampu, orang yang mohon maaf ya, dipebel, nggak bisa gerak, bawa alatnya, rekam segala macam langsung jadi Bang, gitu, nggak pakai duit segala macam. Nah, kita juga bangga kita punya tebing tinggi, karena tebing tinggi inilah benchmark kita untuk MPP, mall pelayanan publik, satu atap, begitu kan. Dan kita pernah ketemu dengan Mas Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan, saya berdua sama beliau, kita panggil Pak Faisal Arif, Kepala BKD-nya, untuk menjadikan benchmark kedua di Sumatera Utara setelah Tebing. Untuk artinya Tebing dulu dong baru Medan ya. Dan hari ini nggak jauh dari tempat kami di Ramayana itu menjadi mall pelayanan publik. Betul Bang. Hari ini. Iya. Oke. Itu ide kami dengan Pak Bobi dan Mas Faisal Arif, Kepala BKD. Dan hari ini sudah jalan itu Bang. Sudah jalan. Dan sangat challenge. membantu masyarakat. Betul. Mau izin apa aja udah datang ke sana dan terlayani dengan baik hari ini. Kan di MPP itu kan bisa masalah semuanya, mau imigrasi, mau KTP, mau apa aja, mau NPWP, mau apa semua segala macam bisa. Gitu Bang. Nah, alhamdulillah Mas Bobi mau menerima masukan kami sehingga terwujudnya. Tentu kami kemarin komisi dengan Pak Edi, Gubernur, dan Pak Abdul Rajeksa sebagai Gubernur gitu.
Nah, terus masalah narkoba ini juga PR kita. Sedih kita sebagai warga Sumatera Utara ya, bahwa kita tertinggi di nasional. Ini PR kita, Bang. Dan tapi, hampir di semua kabupaten kota hari ini semua. Ya, tapi bersyukur kami anggarkan 6 miliar untuk dana rehab kami taruh di Kas Bangpol bagi warga yang memang, mohon maaf banget, yang terpapar narkoba nggak punya dana untuk rehab, kita anggarkan Bang dengan SKTM. Itu zamannya kami lah Bang, tim kami di Komisi A. Dan setelah itu kita buat desa bersinar, targetnya 310 titik zona red zone ya, Sumatera Utara yang kita intervensi, tapi itu yang kami tinggalkan sebelum kami pindah komisi. Kan 2 tahun setengah masa jabatan kami. 2 tahun setengah gitu. Ya Bang, benar. Nah, yang paling prestasi fenomenal adalah meritokrasi Bang. Meritokrasi. Saya datang dengan pemahaman Jawa, budaya Jawa, Pulau Jawa ya, bahwa semua meritokrasi. Orang jadi promosi itu nggak pakai duit, gitulah. Di Sumut kan, Masya Allah gitu kan. Akhirnya kita meritokrasi. Saya ketemulah Pratiwi sama Fauzi itu, Mas Fauzi. Saya challenge kami Januari 2021, Pak Jonis, Pak Irham, Pak Subandi, Pak Rusdi, Pak Riki, Pak Tondi, ya kan, Pak JTP segala macam. Kita challenge Bang Abdurrahim Sregar gitu kan tentunya kan. Akhirnya kita 8 bulan bisa meritokrasi Bang. Nilai kita dulu 64. Ya. Dengan kerja tim anak muda, Sumut bisa meritokrasi, dan dampak meritokrasi kita dikasih penghargaan oleh KSN. Ya. Komisi Aparatur Sipil Negara, Pak Gubernur, Pak Edin, Pak Ijek dapat penghargaan. Nggak perlu sogok-sogok untuk dapat. Iya, dan kita akhirnya merevisi RPJMD kita karena reformasi birokrasi nggak masuk di RPJMD saat itu. Nah, masuklah kita Bumperda kan, kita revisi RPJMD itu Bang. Nah, setelah itu kita berdapatlah dalam perspektif ASN itu namanya BPSDM, diklat PIM 3, PIM 4, PIM 2. Dulu kan hilang nih. Makanya saya bersyukur ada Pak Dr. Asren ya kan, beliau yang bisa menerjemahkan kebijakan kami di DPRD bersama Pak Gubernur, dan BPSDM itu bisa PIM 4, PIM 3 itu di Juni 2021. 2022 bisa PIM 2. Kenapa saya ingat? Terlibat Bang. Jadi hafal tanggal-tanggal tuh Bang. Karena kita di situ hadir gitu. Jadi hafal. Saya nggak baca buku ya, alhamdulillah hafal karena kita dan proses itu yang membuat pelayanan pelayanan ASN kita semakin baik rasanya. Paradigma. Karena orang-orang yang betul-betul punya kompetensi, orang-orang yang betul punya passion dalam melayani masyarakat. Ya. Idealnya begitu, tapi memang dalam pelaksanaan memang Ninebox itu memang kembali ke user. Ya. Tapi kami sudah meletakkan sistemnya sudah ada. Gitu. Ya. Itu nggak ada baru. Siapapun nanti yang berganti, tapi sistemnya sudah disepakati. Tinggal diimplementasikan oleh pejabat yang sekarang. Ya. Jadi benchmark kami kemana? Pertama Sumbar, Gubernur Pak Irwan Prayitno dulu. Terus Jawa Barat, Aher. Terus Jawa Timur, Bu Khofifah. Terus yang berikutnya Pak Anies di DKI. Itu benchmark kami. Akhirnya kita sepakat. Ayo, Bismillah, semangat bisa Bang. Ya. Itu. Dan itulah mungkin peninggalan yang hari ini, walaupun teman-teman nanti akan menempuh jenjang politik yang baru, sudah ada sistem yang kemudian kita sepakati di tingkat provinsi. Betul Bang. Karena kan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan karya buku, benar Bang, amal yang terbaik, yang berdampak positif bagi masyarakat, begitu Bang, Insya Allah. Bang, kemarin saya dapat info, Abang ini akan berkompetisi di Pilkada Kota Binjai, benarkah itu? Insya Allah Bang, kalau memang partai PKS mengizinkan dan sudah lakukan pemilu internal di kader dan struktur PKS Langkat, termasuk Binjai ya, dan insya Allah proses sekarang berjalan, kita sebagai kader agresif untuk mengukuhkan basis kepada masyarakat, dan nanti kita pada waktunya nanti Tuhan Allah akan tunjukkan siapa yang menjadi siapalah yang tepat untuk dapat dan partai mana yang akan bersama PKS untuk belayar di
Pilkada Kota Binjai, dan kita sudah ketua DPD kami Pak Muti dan Sekum Pak Rahman bersama BPD-nya Pak Ivan Trapadang sudah berkomunikasi dengan DPTD ya, kita sebut dengan partai-partai lain, Golkar, Nasdem, sudah ada lah komunikasi ke sana. Belum, karena ketua Gerindanya lagi pergi haji. Nanti pasca Ba'da haji pulang ke Sumatera Utara akan kita komunikasi. Bang, tadi kita menyinggung dulu sebentar bahwa hasil pemilu legislatif di Binjai tadi kan ada kenaikan 100% dari 3 kursi menjadi 6 kursi. Nah, bagaimana kemudian regulasi kita di sana untuk pencalonan wali kota? Berapa kursi yang dibutuhkan untuk partai politik bisa mengusung calon? Bang In, jadi sesuai dengan regulasi undang-undang bahwa dia 20% syaratnya dari total kursi yang ada. Jadi kalau sekarang di Binjai 35 kursi 2024-2029, maka harus 7 kursi. 7 kursi. Nah, PKS pemenang ketiga di Kota Binjai. Alhamdulillah dengan izin Allah, kerja keras semua masyarakat, kader, struktur, kita kurang 1 kursi lagi. Dukungan. Hanya 1 kursi lagi kita Insya kurang. Allah. Ya kalau sudah punya 6 kursi sudah lempeng itu, Bang. Mohon doanya. Ikhtiar kita teruskan. Kita akan hasil kepada Allah. Lah tentu kan PKS, Bang, punya cara tersendiri dalam memonitoring siapa kader terbaik yang kemudian akan dicalonkan nanti. Betul. Nah, tahap apa saja sih yang ada di PKS untuk kemudian seseorang, misalnya seperti Abang, yang kemudian nanti kemungkinan atas izin Allah bisa mendapat dukungan untuk menjadi calon wali kota Binjai? Nah, gini Bang In. Di PKS ada 2 fase ya. Pertama fase internal, proses seleksi internal, Cakada dari internal itu melakukan pemilu umum internal atau jaring aspirasi. Jadi ada dulu penjaringan di tingkat internal kader dan struktur. Kader yang UPA, kami kan pemilihan kami rutin seminggu sekali. Jadi kalau PKS itu kan kalau jadi anggota PKS simple, cukup PKTP jadi anggota. Register bisa langsung dapat KTA. Untuk dia dari anggota naik jenjang ke kader, ada proses pembinaan yang rutin. Ada yang 2 minggu sekali, sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Begitu. Nah, prosesnya harus berjalan secara sustainable dan disitulah nanti ada grupnya. Satu grup itu ada misalnya 5 sampai 10 orang melakukan PUI. 2 terbesar terbanyak itu yang dikirim ke tingkat di DPD untuk diakumulasi, direkapitulasi dan diakumulasi, direkap, nanti 2 yang tertinggi itu dibawa ke wilayah dan selanjutnya dibawa ke DPP. Ini tahap 1, Bang. Ini April kemarin. Jadi pas Lebaran. Tahap penjaringan di tingkat DPD sudah dilakukan? Sudah. Pas Lebaran. Mestinya hasil sudah ada? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana kemudian, Abang? Saya nyerahkan yang nyampaikan ini Ketua PKS. Ya, tapi kan pribadi sudah tahu dong. Wong kan sudah dipemilukan ini, Bang, di tingkat internalnya PKS. Ini mau izin Ketua DPD PKS Kota Binjai, Mas Muti dan Mas Rahman Sekum. Sudah disampaikan di media juga. Ya, Pak, karena saya yang bertanya ini, Pak. Saya izin ya. Jadi hasilnya alhamdulillah di internal kita ranking 1. Ini disampaikan oleh Mas Sigit Purnomo Asri. Waktu acara Halal Bihalal, kader PKS dan struktur, kader pelopor di Binjai Selatan, disampaikan bahwa hasil pemilihan internal itu kita nomor 1. Nomor Pak Haji Marosonang, terus berikutnya ada Haji Ivan Trapadang dan ada Muti Ardiansa, begitu, Bang. Nah, fase 1 sudah selesai. Fase 1 sudah selesai. Setelah itu masuk fase berikutnya, yaitu menjaring dari eksternal, unsurnya kandidat yang kuat dan dari tokoh Binjai dan sekitarnya, Bang, yang akan punya keinginan untuk sama visinya platformnya Undang PKS untuk mengokohkan semangat pelayanan kepada masyarakat, menghadirkan keberpihakan anggaran, kebijakan kepada masyarakat, Bang. Itu sejatinya kepemimpinan itu, gitu. Karena kita ini adalah pelayan, pemimpin itu adalah pelayan bagi kami. Jadi kalau kami memimpin, kami melayani orang, bukan dilayani, Bang. Gitu, Bang. Jadi misalnya, Abang minum, Bang. Nah, ini mestinya Abang yang kasih gini, bukan saya yang harus menyodorkan ke Abang kan. Iya, Tribuners karena ngopi sore mesti ngopi dulu, Bang. Biar nggak serius kan. Iya, bismillah. Lah, ketika nih di tahap kalau kami di PKS harus diajarkan
ya bahwa kopinya mantap kali, Bang. Enak. Makasih banyak. Karena acaranya ngopi sore, Bang, harus isi kopi, Bang. Betul. Jadi mantap guys, kopinya keren nih. Jadi Tribuners, rupanya si PKS juga sudah melakukan proses pemilu tingkat internal. Betul. Untuk menentukan siapa sih tokoh-tokoh di internal PKS yang secara kemampuan, secara elektabilitas di internal yang terbaik. Betul. Lah tahapan berikutnya adalah ke DPW. Ya, untuk internalnya. DPW nanti ke DPP. Itu sudah proses di April kemarin sudah selesai. Nah, jadi tentu yang tadi yang muncul di kader pasti dia berdampak pada amal-amalnya. Jadi kalau dia memang tulus ikhlas melayani masyarakat kader struktur, ya pasti insya Allah kader itu juga melihat kerja-kerja kita. Insya Allah kita kerja itu tulus ikhlas karena Allah. Begitu. Itu selesai. Nah sekarang fase tahap kedua yaitu dari tokoh eksternal. Nah, dan tapi Bang, kalau logikanya ya, kalau kita menyorot ke Binjai misalnya, ke Pemko Binjai, ya kita punya 6 kursi, tinggal 1 kursi. Iya. Mestinya kan kita bisa ngotot untuk kita harus jadi wali kota di Binjai. Gitu. Semangat itu masih kuat ya di struktur DPD PKS Kota Binjai dan DPC. Nah, dan kita mesti komunikasi. Ini kan masih dinamis karena masih ada waktu lebih kurang 35 hari lagi menjelang pendaftaran di Agustus. Insya Allah PKS masih firm. Nah, namun juga PKS juga memahami bahwa membangun Binjai itu butuh kolaborasi. Ya. Secara kursi juga belum cukup nih, Bang. Ya, harus kita butuh 1 kursi lagi kan ya. Nah, jadi ya kita juga intens komunikasi dengan teman-teman di Partai Golkar, di Demokrat, di Nasdem, di teman-teman PDIP, di PAN, nanti insya Allah akan berikutnya ke Gerindra, begitu Bang, insya Allah, dan partai lainnya, begitu. Hasil di tingkat DPD dan DPW itu kan mesti dibawa ke DPP, Bang. Dalam bentuk apa nanti dan bagaimana teknisnya kemudian seseorang, katakanlah Bang Hendro nanti sampai bisa mendapat mungkin apakah SK, apakah rekomendasi? Ya. Ada tahap lagi yang harus dilaksanakan untuk di tingkat pusat. Kalau dari jalur internal itu proses fit and propernya itu di Panselda DPD. Itu sudah selesai. Saya 2 kali dipanggil di Panselda. Saya sampaikan visi misi semuanya di Panselda, dan itulah hasil itu disampaikan kepada DPD dan DPD menyampaikan kepada DPP. DPP tinggal mengeluarkan dalam surat rekomendasi nantinya. Tentunya ya. Tentunya ya, dan harapannya berbarengan dengan kandidat untuk pasangannya. Gitu. Ini mestinya Bang Hendro sudah tahu karena beliau pengurus DPP ini. Kan gitu ya, Bang? Ya. Kalau yang lainnya di DPD dan di DPW, kan Abang di DPP nih. Ya kan, kalau kita bocorannya lebih pas ini. Kita kan DPP di bidang pemilihan wilayah, Ketua Departemen Pengkajian dan Pengembangan Wilayah. Jadi misalnya arahan partai bagaimana tersedia struktur ranting semuanya di 5 wilayah, termasuk memonitor kader-kader mana yang terbaik untuk mengisi setiap ranting, setiap DPD dan DPW. Termasuk misalnya pos dari kepanduan, pos dari bidang pemudaan, terus dari bidang perempuan, dan itu bagaimana harus tercipta, terus pengamanan segala macam gitu, Bang. Itu juga udah selesai semuanya, termasuk target presi target kita segala macam begitu, Bang. Lah katakanlah ini, Bang, ya. Katakanlah kemudian dengan tadi cerita Abang bagaimana kemudian turut membangun Provinsi Sumatera Utara lewat kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara, lalu kemudian ada prestasi yang luar biasa di Binjai, ada kenaikan jumlah kursi yang signifikan 100% dari 3 menjadi 6. Katakanlah Abang mendapatkan rekomendasi dari DPP nanti untuk kemudian berkompetisi di Pilkada Kota Binjai. Ya. Seperti apa kesiapan Abang? Kami kader ini dididik untuk samina wa ta'na. Jadi kalau memang itu tugas diberikan, insya Allah kita akan berupaya semaksimal mungkin, begitu. Dan kami juga tidak
diberikan bahwa kita harus meminta. Tapi jika ditugaskan harus semangat aja. Ya. Ya, tugas kita memantaskan aja. Dan memang kita juga banyak kekurangan. Ya, kelebihan itu ya datang dari Allah. Kalau kita sebagai hamba yang manusia biasa ya banyak kelemahan, kekurangan seperti itu. Namun sebagai kader dakwah kita harus memberikan terbaik. Waktu kita 24 jam ini HP harus nyala, Bang. Ya. Karena orang sakit, orang apa harus terhubung. Ya, anggota dewan udah pasti. Iya. Jadi wali kota nanti lebih parah, Bang. Iya. Sudah bukan milik ibu dokter tadi ya, Bang. Ya, artinya waktu kita yang hari ini mungkin tajribah dari Allah ya, bahwa pelatihan yang diberikan Allah selama 5 tahun ini, bahwa kita dimasukkan dalam sebuah training camp 5 tahun ini untuk beginilah. Artinya itu bagian teman-teman. Artinya kalaupun kita ditugaskan kita siap, jika nggak ditugaskan insya Allah kita juga siap. Gitu aja, Bang. Kalau kami maknai amanah ikhlas lah kita ya, Bang. Ikhlas, gitu insya Allah. Jadi kita hari ini bagaimana menuntaskan amanah sampai September ini, dan insya Allah doa kita, Bang, husnul khotimah. Gitu. Memang kita kita bukan pemuas orang, tapi kita ya memegang prinsip saya sebagaimana pesan Bapak dan Ibu saya, menjadi anfa'un linnas, pribadi yang bermanfaat. Gitu. Paling tidak manfaat bagi orang sekitar kita gitu ya, Bang. Betul, Bang. Masalahnya, Bang, 5 tahun Abang di DPR, tentu istri, anak-anak, keluarga merasa waktu udah pasti, Bang. Gini habis waktu. Enggak. Kita berstrategi. Lah, ya kan, apalagi nanti menjadi wali kota, seutuhnya punya masyarakat Binjai misalnya di sana, pasti harus melayani dengan baik masyarakat di sana. Lah, bagaimana kemudian Abang mengkondisikan ini aman nih? Kan kita mesti aman dulu di keluarga, Bang. Betul. Banyak politisi yang punya karir cemerlang tapi keluarganya, mohon maaf, Bang. Lah, bagaimana kemudian Abang meyakinkan ibu dokter tadi dan anak-anak, orang tua, kemudian keluarga untuk kemudian menempuh politik yang bagi sebagian orang mudaratnya lebih banyak dibanding dengan manfaatnya. Jadi di PKS itu memang unik. Proses pendidikan kami, tarbiyah kami kan dari pribadi menjadi keluarga yang baik, keluarga baik akan tercipta masyarakat yang baik, masyarakat baik akan tercipta peradaban yang baik, seperti itu. Nah, ketika saya akan menerima tugas ini, Bang, sebagai pelayan rakyat, anggota Dewan Sumatera Utara, saya bilang sama istri saya, Bunda, Abi dapat amanah, ya kan? Gimana? Kalau memang ini, Bismillah. Kalau enggak, yaudah Bi, ini kan amanah. Maksimalkan amanah itu. Abi telah berjuang, masyarakat memberikan amanah kepada Abi, ya Abi harus jaga amanah itu. 8.000 suara, Bang, dulu, Bang, 2019. 8.000 suara. 3.000 di Binjai, 5.000 di Langkat. Qadarullah kita duduk. Nah, dengan kerja tim ya. Nah, terus proses perjalanan itu juga kita komunikasi dengan istri, dengan orang tua saya kandung dan orang tua dari istri saya. Mertua ya. Kalau saya bilang orang tua dari istri saya. Ya, bukan orang tua saya juga. Lebih enak ya, Bang. Lebih enak gitu. Dia orang tua saya kan. Ya, mereka support. Membuat kita alhamdulillah sampai hari ini terus eksis dalam dakwah ini ya orang tua dan keluarga. Maka di PKS itu keluarga itu penting. Keluarga itu adalah pondasi. Ya. Mohon maaf, kita keluar begini gitu tapi di dalam keropos. Maka kami di PKS itu ada pertemuan rutin seminggu sekali. Itulah kami dicas. Namanya kita kerja pelayanan kan naik turun nih, mana ini, Bang. Nah, ketika kita ketemu pekanan tadi, kita teriayah, tercas gitu loh. Gitu, ibarat baterai, Bang. Ya kan, sehari dipakai kan, kalau nggak dicas Abang masih lowbat lah kita ya. Pasti kan, udah, Bang, lowbat udah pusing kan. WA, tugas, tribun, berita harus naik. Disitulah kita kemudian dicas ulang. Nah, itulah wadah kami mengecas, dan keluarga itu penting. Maka saya bilang ke teman-teman, ke kader PKS, ke binaan saya, bahwa keluarga itu penting. Nah, keluarga itu yang menjadi penopang kita, Bang, dalam sukses dakwah ini. Maka di balik suami yang sukses ada istri soleha yang mensupport. Jangan-jangan bukan karena doa kita, Bang. Karena doa mereka. Karena doa mereka kita bisa jadikan gitu, kita, Bang. Doa istri anak kita, dan mungkin doa kita ketahan, doa mereka yang lempeng kan gitu, Bang. Dan doa orang kita tolong tadi. Terima kasih. Nah,
anak kita libatkan ke diskusi. Kan mereka sudah di pesantren ya. Satu naik kelas 12, satu lagi akhwat ya. Yang satu lagi ikhwan naik kelas 9. Abi begini-gini. Kita diskusi kan mereka sudah diajak untuk berpikir. Ya. Pendapatnya gimana? Dan mereka kita libatkan ya, Bang, untuk jadi ada proses taurus di situ. Ya. Jadi kan mereka saya ikutkan kalau kegiatan reses. Kalau mereka pas liburan dari pesantren, mereka ikut segala macam melihat. Dia melihat langsung. Bagaimana abinya ini melayani masyarakat. Gitu. Kadang pas di kamar telepon masuk ya kan. Ibu mana? Ada tugas segala macam gitu. Saya senang karena anak care. Dan dia tahu apa yang orang tua kerjakan. Bundanya praktek, ya kan, terus ngurus keluarga juga, abinya juga harus advokasi segala macam. Bahkan ya kalau misalnya jam 3 malam telepon orang, Pak, ada meninggal di ada Malik atau orang masuk butuh rujukan dari Malik, kita teleponan dengan Dokter Ana, ya kan. Makasih Dokter Ana ya, Dokter Malik makasih Dokter Yulinda di Rumah Sakit Haji, makasih Dokter Bambang, Dokter Jongkai di yang itu mitra kita yang sering membantu ya Bang. Betul ya. Saya makasih banyak nih, Bina Kasih ya kan, makasih semuanya, Bunda Tamrin makasih banyak, Mbak Esti, Direktur Bidadari, Dr. Maas, Dr. Loren di Makota dan di Putri Bidadari, Dr. Sugianto di Silvani, Dr. Arusta di apa namanya? Ini sampai apa? Atau Medika, ya? Dr. Fuadi di Rumah Sakit Fuadi. Itu nggak kontak darurat itu, Bang? Iya, itu kontak. Kan tapi ya jejaring kita harus terbentuk ya, Bang. Itu pesan. Bagaimana kemudian kita mau bantu ke masyarakat? Betul. Ketika jejaring kita nggak punya. Betul, Bang. Ya alhamdulillah karena kita bangun dengan hati, dengan cinta tadi, Bang. Ya Pak Dr. Jainal di rumah saya ada Malik jam 3 sore, jam 3 malam. Dia nggak telepon. Gitu. Oke Pak Hendro, si Serut udah diokekan, rujuk segala macam. Gitu. Silvani juga kemarin orang nggak segala macam di proses di Bumi Teguh, langsung segala macam. Gitu. Kemarin terakhir kita advokasi di Rumah Sakit Grand Medica. Alhamdulillah pasien itu ada batu ginjal, anak usia 9 tahun, dioperasi oleh Dr. Arif. Alhamdulillah selesai. Gitu. Warga tunggu Rono coba. Kan jauh banget ke sana. Tapi karena kita punya koneksi tadi, punya jejaring yang membantu. Walaupun prosesnya ada dinamika. Seni itulah ya. Seni lah itu, Bang. Seni lah itu ya. Biasanya kalau masalah nggak ngangkat telepon, ya seni lah itu. Iya, tapi kalau masalah udah ngadu ke kita berarti mereka udah urgent. Kita harus responsif, Bang. Karena kita pelayan. Betul. Karena kita ibadah, Bang. Karena ini Tribuners yang menempatkan diri sebagai pelayan, bukan pejabat nih yang bikin nih. Yang menempatkan diri sebagai pejabat yang dilayani banyak. Rasa-rasanya ya kita berdoa supaya Bang Hendro bisa tetap istiqomah lah dengan pola pikir dan perbuatan yang tadi. Bang Hendro. Tribuners, sebelum lanjut diskusi sama Bang Hendro, saya ingatkan dulu untuk terus mengupdate informasi terkini melalui 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini, termasuk informasi politik di tingkat daerah, Kota Medan dan kabupaten kota lainnya, di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Bang Hendro, tentu punya harapan besar lah, terutama teman-teman sesuai judul kita menyerap aspirasi masyarakat Binjai tadi. Paling tidak di tahap 1 dan tahap 2 sudah ada aspirasi yang kemudian diharapkan oleh teman-teman di internal PKS kepada Bang Hendro untuk kemudian bisa mewakili mereka untuk berkontestasi nanti di pilkada di Binjai nanti. Abang juga hari ini masih melekat status sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bang. Mungkin saya bertanya dulu, 5 tahun ini hampir mau purna, mungkin di September ya, Bang ya? Insya Allah. Di September akan purna tugas, legislator periode sebelumnya dan akan dilantik yang sekarang. Tentu ada catatan-catatan, tentu ada proyek pembangunan yang hari ini belum tuntas dikawal oleh teman-teman di DPRD. Mungkin apa catatan yang kemudian harus dituntaskan, Bang, nanti untuk teman-teman? Ya, kita bersyukur pada Pak Ayah Hedi Ramayadi dan Pak Musar Jeksa. Di 5 tahun ini kepemimpinan beliau ini cukup luar biasa, ditopang oleh OPD yang handal dan solid. Memang ada plus minus. Kami juga di DPR ini 100 orang juga alhamdulillah kompak di pembinaan nomor 14 kami. Sekarang Pak
Mas Tarto, dengan ada Pak Iram Buana dari Golkar, dari Pak Harun dari Gerindra, Bang Rahmat Sazibalin dari Nasdem, dan Pak Misnu Adiansa Saputra dari PKS, dengan ditopang 5 komisi. Tentu kita dalam perspektif kesejahteraan masyarakat, kita harus menjaga mandatory spending, bicara pendidikan, bicara kesehatan, gitu. Ini harus kita jaga, karena ini adalah perintah undang-undang. Ada Undang-Undang 36/2009 tentang kesehatan yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan, bahwa harus di state, memang di undang terbaru tidak di state 10%, tapi ini semangat kita menjaga agar mandatory spending itu harus tetap jaga. Di undang pendidikan harus 20%, walaupun memang kalau kita konstruksi lebih dalam lagi belum kecapai 20% itu. Karena itu termasuk keberadaan SMA Bang yang menjadi mandatori oleh provinsi. Nah, bidang pendidikan memang kami kita bicara PBDB ini ada plus minusnya, tapi ini pemerataan, berkeadilan, dan alhamdulillah kita prestasi dari pendidikan yang menjaga PBDB ini dari 2 jalur donasi dan jalur prestasi nilai, non nilai, afirmasi dan segala macam, dan mereka komitmen menjaga itu semua. Dan memang kita juga kemarin kami diskusi, kami RDP, kami nggak mau mendengar ada warga Sumatera Utara yang rapotnya ketahan karena nggak bisa SPP. Kalau kita bicara SPP, maka kita punya regulasi PP 44 Permendikbud 44 2014 dan PP 75 2016 gitu ya. Jadi itu menjadi regulasi yang harus kita jaga, bahwa iuran SPP itu bukan kewajiban. Jadi dengan dana BOS itu harusnya nggak ada lagi alasan rapot ditahan, nggak bisa ikut ujian, gitu ya Bang. Begitu. Ya, terus yang kedua terkait dengan kesejahteraan guru. Kita juga masih prihatin guru GTT kita 8.700-an di Sumatera Utara ini memang sudah kita berikan dua kali untuk menjadi P3K dengan formasi 900 sama 2000, jadi 2.900 totalnya selama 4 tahun ini Bang. Memang GTT yang belum P3K ini masih ada sekitar 8.000-an, yaitu memang untuk kita buka formasi P3K juga butuh kajian yang mendalam bicara kemampuan daerah, karena idealnya kami mau semuanya di P3K yang sudah ngabdi dari 5 tahun segala macam, yang mau K2 dia tapi sudah ya bisa. Kebutuhan anggaran juga karena kalau dia diinput dananya dari DAU pusat aman Bang, tapi kalau menggunakan DAU yang sudah ada di Sumatera Utara ini kan juga gerus juga kan. Ini juga panjang balon gitu ya. Abang tahu gitu. Jadi kali ini mohon maaf, tapi kami terus berusaha untuk bagaimana menghadirkan formasi P3K bagi guru GTT di Sumatera Utara dan menghadirkan pelayanan pendidikan berkualitas yang efektif, murah, dan terstruktur dan transparan dan akuntabel begitu. Dan kita juga bicara kesehatan, kita juga punya PR, kita juga berjuang bagaimana menurunkan stunting ke angka nasional 14%, Sumatera Utara Indonesia 21%. Memang yang butuh Sumatera Utara ini tingkat 2 Bang. Lagi memang mohon maaf, kita juga harus berkolaborasi, bergandeng tangan. Saudara kita di Kolonias, bersama-sama kita untuk misalnya di Binjai juga masih ada stunting, di daerah yang lain kabupaten kota juga memang harus bergerak bersama, harus bergerak, dan kepala daerah punya semangat yang sama untuk bisa mendekati angka harapan nasional itu di 14% stunting. Dan kita juga bagaimana bicara dengan Dinkes Provinsi menghadirkan anggaran berpihak termasuk cover PBI. Dan memang mimpi saya Bang, bicara Sumatera Utara dan Binjai adalah menghadirkan UHC, Universal Health Coverage. Kita alhamdulillah sudah 17 ya, 18 kabupaten kota Sumatera Utara yang sudah UHC. Jadi cukup bagi KTP bisa berobat. Dan insya Allah ke depan mimpi saya Binjai dan Langkat bisa menyusul, dari Serdang bisa menyusul, ya kan, Simalungun. Kalau Batubara sudah Bang. Tanjung Balai sudah, Siantar sudah. Hebat ini. Kalah kami di Binjai. Mestinya Binjai menunggu dia. Ya nunggulah. Nanti insya Allah kalau nanti Allah kuat, saya bilang kemarin sama Ketua Pak Muti sama Pak Ivantra ya, BPD Sumur 12, masih optimis bahwa kita akan PKS akan menjadi konsentrasi pilkada 2024 di Kota Binjai insya Allah. Masih optimis, kader TPC juga masih optimis, dan kader pelopor masih optimis, kader pendukung juga masih optimis di PKS untuk kita bisa berkompetisi politik gagasan di Kota Binjai insya Allah. Itu yang paling penting, optimis Bang, insya Allah, yakin sama Allah begitu. Nah, bicara kesehatan,
kita berharap 33 kabupaten kota bisa menerapkan bisa itu berarti kita tinggal sekitar range-nya 16 atau 17 gitu kan, termasuk Binjai Langkat. Nah, Binjai hanya butuh sekitar range-nya 5-6 miliar, maka warga Binjai yang nggak belum memiliki BPJS KIS bisa tercover gitu Bang. Artinya kita akan jaga fiskalnya Binjai dengan kita melihat bahwa Binjai ini sudah bagus, tapi memang yang sudah bagus kita pertahankan, yang mau bagus kita revisi, masuk meritokrasi tadi. Jadi capaian-capaian keberhasilan kita alhamdulillah dengan kerja tim di staf ahli di praksi PKS, ASPRI, terus di staf ahli di komisi, di teamwork di DPRD, yang akan kita tularkan ke Binjai ke depan, bangun Binjai dan Langkat ke depan, gitu insya Allah. Nah, yang kedua kita bicara tentang kesehatan, bicara pendidikan tadi, pemerataan, dan kita berharap kepala sekolah nggak ada lagi bayar-bayar. Gitu. Alhamdulillah di Sumatera Utara SMA SMK itu jadi kepala sekolah, alhamdulillah di Binjai, di Langkat alhamdulillah tidak bayar Bang. Setahu saya informasi kami dapat, karena kalau tahu bayar nggak segan-segan Pak Kadis, Pak Gubernur atau PJ Gubernur akan copot itu. Karena kita punya meritokrasi Bang, gitu. Dan jumlah sekolah PPDB ini harus berkeadilan. Nah, ini yang harus disupport oleh Pak Nadiem, Menteri Pendidikan juga Pak. Gimana kita mau sistem begitu di kecamatannya nggak ada SMA-nya Bang? Betul. Akhirnya jaraknya. Tapi sekarang alhamdulillah Bang, di tahun ini Bang, periode kemarin PPDB, kami bersyukur. Medan biasanya radius di bawah 1 kilo, sekarang sampai 5.700 meter Bang. Ya kan? Artinya serapannya tinggi ya? Oh iya. Jadi kan dulu di bawah 1 kilo. Nah sekarang Juknis terbaru 2000 ini, 2024-2025 tahun ajaran ini, orang tua yang pindah kakak minimal setahun, yang kedua harus bersama bapak ibunya. Kalau dia numpang dia? Nggak boleh numpang. Langsung dicoret sama PPDB sekolah. Maka keren ya, senang kita. Ya, orang karena ada cara mengakali kan tadi kan. Jadi kelas 2 udah pindah kakak dulu dia. Tahu Bang ya. Iya. Makasih untuk PPDB, semua panitia PPDB yang ada di Sumatera Utara, SMA SMK, atas kerja kerasnya mengecek, validasi, diketok Bang, begitu. Karena kadang-kadang kita juga lucu, kadang kita malu Bang. Ada orang tua yang pakai meteran, meterin sekolah sampai ke rumahnya kan. Itu kadang-kadang ya kasus pasti ada Bang. 1-2 itu pasti ada. Tapi ya senilah tadi Abang bilang kan. Tapi ada itikat baik, ada upaya untuk memperbaiki itu kan, itu yang patut kita apresiasi. Ini Pak Interi BDB hebat, diketok pintu-pintu warga. Ibu ada nama ini nggak ada, langsung coret Bang. Terus banyak KTP aslinya. Verifikasi faktual ya. Keren. Saya bangga, kami juga di komisi bangga. Ya kan, ya sejarah semasa bisa 5.700 meter Bang. Radiusnya gitu. Termasuk SMA 1 Binjai sekolah saya ya. Alhamdulillah luas jangkauannya sampai berapa ya, 7 kilo apa 5 kilo kata Pak Ismanda kemarin tuh. Berarti sampai rumah saya 18 itu Bang, 7 kilo ya. Keren itu Bang. Jadi orang berkesempatan, itu yang kita mau Bang. Artinya masukan-masukan kami di Komisi E terhadap, kami kan gini Bang, setiap PPDB dari Pak SQ Ketua Komisi E Samsul Komar, terus sekarang Pak Edi Surahman, kami jeda 2 bulan kami evaluasi PPDB. Habis itu kami dengan Dinas Pendidikan ke Kementerian menyampaikan, ini loh evaluasi kami, temuan direvisi begini, masukannya begini-gini. Alhamdulillah masukan kami terima oleh Menteri gitu, dan Dinas Pendidikan juga menerima masukan. Artinya kami bekerja gitu, memikirkan masyarakat. Masukan-masukan dari multi masyarakat ini kita terima, kita tampung, dan kita pikirkan, kita rembuk bareng bagaimana mencari solusi yang berdampak positif dan kebaikan pada masyarakat. Nah, Binjai juga begitu Bang, kita berharap SMP, SD, kepala sekolahnya juga punya integritas, guru-gurunya juga harus kesejahteraan kita perhatikan. Kalau mohon maaf ini ya, kalau di Bali itu 1 jam PGTT itu guru honor itu 120.000. Kita masih di angka 90.000 Bang, Sumatera Utara. Itu zaman PD Pak Musara Jeksa. Nah, ini ke depan harus kita PR. Nah, di Binjai kita cek masih ada yang belum standar. Kita berharap jangan pula sampai gajinya juru parkir lebih tinggi daripada guru honorer. Karena cara untuk kita bicara makronya untuk menaikkan indeks pembangunan manusia itu dari guru kan, IPM gitu, pendidikan gitu, APS, APM segala macam gitu. Sekarang ada guyon-guyonan nih, kok gaji guru kita 600-700 ribu. Gaji tukang parkir 2 juta. Betul. Makanya saya mohon maaf, saya salam hormat tahniah untuk para guru-guru di Sumatera Utara, di Kota Binjai Langkat yang sudah mengabdi. Ini PR
kepala daerah dan PR kami untuk bagaimana mencarikan solusi yang terbaik. Memang lebih mudah itu izinkanlah PKS menjadi kepala daerah bersama supaya programnya partai koalisi masuk. biar ini juga berpihak pada masyarakat. Begitu ya, kita punya benchmark di Jawa Barat, di Sumbar, di Depok dan di daerah lain yang bersama partai lain juga kita berkoalisi gitu, insya Allah. Bidang indeks gini kita kontrol, terus bicara angka harapan hidup juga kita harus kontrol. Binjai masih di bawah Siantar dan Medan. Jadi kalau Siantar harapan hidupnya 70-an tahun Bang, di Medan 74 tahun. Data survei kesehatan daerah ya, gitu. Dan di Binjai masih di bawah 74 tahun. Nah, angka kematian ibu dan bayi itu juga masih sorotan kami. Harus kita tuntaskan. Alhamdulillah kita sudah bergerak bersama bidan desa, penyuluh KB segala macam, bagaimana menurunkan AKI AKB gitu ya. Dan kita makasih pada puskesmas, para bidan, para pustu, pada kapus yang sudah luar biasa bersinergi segala macam. Terus kita bicara tentang angka pengangguran terbuka. Ini juga harus kita kolabkan dengan Dinas Tenaga Kerja, UKM, circle-nya bersinergi. Kebijakan itu bagaimana satu kebijakan bisa menyerap tenaga kerja lokal. Kadang-kadang programnya di Kabupaten A tapi di-insert dari Kabupaten B dan C. Begitu. Ini yang kurang adil. Mestinya ada serapan dari lokal kan gitu. Ya, yang lulusannya juga connect dengan daerah itu. Kan, gitu, ya, minimal kan kalau orang terserap kerja dengan TKM atau padat karya, mengurangi angka pengangguran terbuka, gitu loh Bang. Jadi kan itu menjadi prestasi kita ke depan, gitu. Nah, kita juga bicara bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat, PDB kita segala macam, dan pendapatan di kabupaten kota. Binjai juga lagi defisit, yaitu diakui oleh wali kota sekarang, dan kita PKS siap untuk bagaimana mencarikan formula, bagaimana menemukan sumber pendapatan baru, dan juga provinsi harus antisipasi pasca Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD, gitu. Karena nanti HKPD ini yang menjadi benchmark keunggulan mendapat itu akan tereduksi dengan tingkat 2 langsung. Kalau sekarang kan dia terkumpul di collecting di Bapenda Sumatera Utara. Mulai 1 Januari 2005 akan langsung dia berpindah ke kabupaten kota. Plus kita akan dapat bonus bagi hasil dari pertanian, perkebunan, Bang. Itu langsung transfer ke kabupaten kota, Bang? Iya, ketika orang bayar nanti PKB, BPKB-nya, itu langsung dia daerah, sisanya ke provinsi, Bang. Oke. Harapan kita sistem berjalan ya. Harapan kita nih. Karena banyak kepentingan juga di situ, Bang. Ini lu ngambil jatah gua ini kan gitu. Iya, berarti provinsi siap. Kalau begitu ya pendapatan kita akan ada pengurangan di sana, akan ada penambahan di kabupaten kota kan gitu, Bang. Kan selama ini kan di collecting dulu di provinsi, baru ada transfer daerah. Kita kan gitu, Bang. Kalau ini langsung pecah dia ya, Bang. Pecah, gitu. Berarti hati-hati 14,5 triliun ini APBD kita akan terkonstruksi nih, terganggu, terkontraksi. Nah, berarti kita harus bisa menemukan sumber pendapatan baru. Sumber baru yang menggantikan reduksinya perpindahan ke kabupaten kota. Nah, kita juga di Binjai juga fokusnya tadi bagaimana pembangunan SDM tahun pertama, cleansing data, PKH yang memang sudah bagus derajat hidupnya, dari hati ke hati bicara dialog, mesti ada calon-calon PKH baru kita bisa ini, atau mestinya tidak seumur hidup menerima itu kan gitu, Bang ya. Kita edukasi, Bang. Jadi PKH itu kan memang kan ada memang PKH yang memang layak, ada yang atau memang ini masyarakat tuh ya. Sasaran, ini kan masyarakat gitu Bang ya, bukan saya, masyarakat ngadu. Pak Hendro ada yang memang masih layak, ada yang memang sudah nggak layak karena dia sudah tidak PKH lagi. Artinya dia derajat ekonomi sudah naik. Ada yang pakai mobil tapi masih dapat gitu kira-kira. Nah, gitu loh. Tapi ya kita harus dan memang mesti tadi, Bang ya, mesti juga dulu kita miskin, pendekatan hati ke hati itu dialog. penting. Makanya pemimpin itu kan bicara dialog. Ini yang kita depankan, dialog, persuasi. Jangan-jangan kita sentuh hatinya dia juga tergerak gitu kan. Gitu, Bang. Makanya nanti dimiskinkan Allah. Tahun pertama kita bicara SDM. Kita misalnya kita akan berangkatkan anak-anak per kecamatan 10 orang beasiswa pakai PBD. Mestinya bisa. Terus di Binjai di tahun pertama bisa UASI. Universal Health Coverage, dan ini juga diskusi kami dengan Bu Yasmin dan Bang Iqbal, kepala Sumbagut ya, BPJS Sumbagut, dan Bu Yasmin, kepala cabang utama Medan, membawai Binjai Langkat. Mestinya itu bisa kita kerjakan. Nah, terus nanti tahun pertama itu kita bicara bersih birokrasi, bagaimana Binjai bisa seperti Sumatera Utara, meritokrasi. Kita challenge anak mudanya
Nah, itu dalam perspektif tahun pertama dalam menghadirkan Binjai yang bersih. Ya, bersih, birokrasinya bagus, tertata, terlaksana, good governance dan good clean governance, semua kita selamat, dan etos kerjanya bangkit gitu. Ya, ketika orang memberikan etos kerja, maka ada perhatian lebih. Nah, kita akan selesai dengan diri kita segala macam. Ini kerja tim, begitu Bang. Nah, berikutnya kita bicara tahun kedua, ketiga membangun Kota Binjai secara inklusi, melibatkan anak muda. Anak muda ditunggu partisipasinya, karena kita dapat bonus demografi, mereka harus dilibatkan. Bonus demografi tapi mereka nggak kita libatkan, kan lucu Bang gitu. AOC dan DOC, Agent of Change dan Direct of Change, karena mereka punya ide gagasan kreatif out of the box. Mereka punya critical thinking, mereka punya daya kolaborasi, mereka punya kreatif. Ini akan menjadi collab kita bersama kepala daerah ke depan begitu. Sehingga kita kaya. Mestinya ini bagus Bang. Perspektifnya tidak hanya dari si kepala daerah, saya maunya begini. Mestinya juga mendengarkan anak-anak muda hari ini, apa sih passion mereka kemudian. Jadi kan dia ada ruang yang dibuka. Flow-nya harus kita atur nih, bottom up dan ada up down, jadi gitu, top down ada bottom up juga. Ini harus tawazun, seimbang gitu Bang. Jadi apa, what do you want ya masyarakat melalui ini, nah what do you need, nah pemerintah merespon, atau kita bisa membaca apa keinginan masyarakat begitu Bang. Minimal tadi PKS itu P-nya adalah pendidikan, kita jaga tadi SDM, IPM kita, pendidikan kita menjadi benchmark kita. Yang kedua kesehatan, UAC di Kota Binjai insya Allah. S-nya sandang, jangan ada orang nggak bisa makan. Tugas kita seperti Jawa Barat itu di zamannya Kang Aher, BUMD-nya itu membeli beras-beras hasil masyarakat. Jadi Bandung, Jabar nggak kurang beras ya. Kita Binjai kan begitu kan punya dengan beras. Harga yang mungkin lebih baik. Ya, kemarin kan Mama harga berasnya 16.000 ya, 18.000 ya. Kedepan nggak boleh terjadi jika Allah izinkan masyarakat bekerja sama PKS jadi kepala daerah di Kota Binjai dan di kabupaten lainnya, insya Allah begitu Bang. Ini mestinya sudah tuntas ini visi misi seputar kita. Nah, gitu. Sudah clear harusnya Bang. Ya. Memang tinggal ya mudah-mudahan nanti proses di partai bisa berjalan dengan baik. Itu paralel, itu kan ada masing-masing ranahnya. Partai ada yang menjalani, kita terus berbuat ke masyarakat. Binjai bersih, Binjai inklusi, Binjai humanis. Semua pendekatan humanis, komunikatif, gitu kan, semua. Dari semua. Jadi kalau dia inklusi melibatkan anak muda, semua elemen kita libatkan, termasuk media. Gitu, bahwa media pun jadi pilar keempat dalam demokrasi kita. Ada ruang kita berikan. Kita copy more dengan media segala macam. Terus kita copy more ini kan di balai kota, tapi di kelurahan dengan program-program yang pro rakyat. Dulu zamannya Soeharto ada kelompok capir kan, kelompok capir ya, kelompok capir kan. Saya senang kalau itu nggak ada lagi sekarang. Kalau kita masih dapat ya Bang. Iya, gitu kan. Senang kita kelompok capir terus tong gitu. Ya, melibatkan masyarakat mulai di itu humanis ya. Terus kita bicara religius Binjai. Binjai itu religius, Sumatera Utara religius, Langkat religius. Kita PKS itu sosok yang religius dan collab dengan yang nasionalis jadi sebuah kekuatan membangun Binjai, Langkat dan Sumatera Utara ke depan insya Allah Bang. Jadi religius karena kalau dia religius itu berdampak pada karakter. Jadi orang dekat Tuhannya Allah, kalau yang Islam, kalau yang selain Islam Tuhannya, maka dia akan membentuk karakter. Karakter itu berarti self defense yang pertama. Ketika dia punya karakter bahwa punya pemahaman agama yang baik, al-fahmu, maka dia akan menjadi pribadi yang baik. Nggak akan terdampak narkoba, begal, terus judi online. Itu masalah-masalah yang hari ini kita hadapi. Ya kan sampai 600 triliun kan? Benar, Bang. Begitu. Nah, ini PR kita. Nah, berarti harus ada ide out of the box dari kepala daerah ke depan, Bang. Gitu. Nah, minimal dengan karakter tadi orang tidak terjerumus. Artinya kita harus sibukkan masyarakat dengan yang positif. Buat suasana kompetitif, fastabil khairat di masyarakat, berjenjang. Di RT, di lingkungan, di kelurahan, di kecamatan, sehingga orang habis lomba ini apa lagi ya segala macam. Terus nanti kita bicara religius, yang terakhir budaya. Budaya kita benchmarknya adalah Banyuwangi, gitu. Dari budaya bisa memberikan dampak PAD bagi daerah. Dengan budaya akan menggerakkan ekonomi, dengan budaya kita akan kuat. Orang yang berbudaya punya nilai budaya, maka dia menjaga Indonesia sebagai ketimuran dan keindonesiaan. Jadi orang nggak punya budaya, mohon maaf, mudah terkontaminasi dan
masuk budaya lain, influencer lain gitu. Benar. Jadi kalau kita nggak punya budaya, nggak punya kekuatan budaya Melayu, Jawa dan Aceh, Padang, itulah Batak, budaya-budaya. Ya. Budaya itu memberikan nilai edukasi yang positif, ya akan menjaga nilai-nilai tapi peradaban. Masyarakat kita cenderung tereduksi dengan budaya-budaya yang dia nggak kenal sebenarnya, Pak. Tren hari ini kan gitu. Nah, makanya jadi ini semua porosnya kita buat ketahanan keluarga, Bang In. Ya. Penting ketahanan keluarga ke depan. Kita kuatkan bagaimana menguatkan keluarga kan, macam. Makanya Pak Daerah harus hadir, berdiskusi, berdialog dengan masyarakat, dan dia harus rajin turun melihat masyarakatnya gitu. Dan yang terakhir kita berharap bahwa sesungguhnya adanya kepala daerah ini, adanya DPR ini untuk memberikan dampak maslahat yang baik pada masyarakat. Kesejahteraan berdampak positif. Ada perbaikan dari hubungan keagamaan, hubungan kemanusiaan, hubungan berbangsa, bernegara, hubungan sosial dan segala macam. Dan kita juga nggak mau masyarakat kita di Sumatera Utara dibinyalakan korban judi online. Gitu benar, Bang. Itu waduh. Sedih, Bang. Semua lapisan itu, Bang. Aduh. Bagaimana kita kemudian miris adab poluan, kemudian melakukan tindak pidana karena itu tadi, Bang. Ya. Maka saya juga mengetuk pintu hati Pak Kapolda Sumatera Utara yang baru, walaupun belum setijab, Pak Pangdam, tolong pastikan dulu di jajarannya kalau kita mau tertibkan judi online, tertibkan dulu di internal kita. Kalau misalnya ada di dalam masih yang ini, selesaikan. PPATK sudah merilis. Kami juga meminta kepada PPATK kalau memang PPATK ya, ada di DPRD Sumatera Utara atau DPD lain itu melihat langsung disampaikan kepada Kominfo sebenarnya sudah punya, Bang, data itu. Bahkan Kominfo kemarin merilis wartawan juga kena, Bang, di situ. Iya. Karena dia pakai rekening, Bang. Iya. Pakai, mohon maaf, yang ketahuan transaksi itu bisa terbaca kan. Dari nomor HP, mau pakai dia apa tuh program di Android itu ya. Ya, uang itu kan, uang apa tuh? Cashless cashless itu juga segala macam begitu loh. Tahu dia pakai rekening, pakai nomor HP. Ini bukan saya ini ya, zamannya Pak Tipatul Sembiring jadi Kominfo, itu diberantas tuh situs-situs porno, masuk judi. Nah, kenapa sekarang tumbuh subur? Sebenarnya satu, Pak Jokowi harus mendengar ini. Kami mohon sebagai rakyat Indonesia, Sumatera Utara, memang tolonglah. Terakhir Kominfo, Pak Menteri Kominfo bilang ada 5 saja pemain itu katanya. Aslinya sudah tahu. Tapi ya beliau mungkin bukan ranah dia, ada ranah APH kan, aparat penegak hukum yang kemudian harus melakukan itu, Bang. Kita dia rusak dengan narkoba, judi online. Udah tambah ini ancaman rusak, negara, Bang. loh. Sudah, Pilar negara ini kan salah satu ketahanan keluarga, Bang. Ketahanan pangan, gitu loh. Keluarga itu bicara karakter. Kalau dia dirongrong, nanti orang lain akan mudah masuk dan kita nggak kokoh. Dan saya yakin ini tentara juga sudah membaca ya, gitu, bahwa kita harus menjaga astragata kita, Trigata dan Panjagata kita sudah kuatkan. Trigata, Pancagatra harus kita kuatkan menjadi sebuah kekuatan kita, dan nilai Pancasila harus kita kuatkan. Pancasila itu semangat dari founding fathers kita, bahwa dengan Pancasila kita akan kokoh. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat saling terkait, membentuk karakter kita sebagai identiti warga negara Indonesia yang bangga. Tribuners, ini kalau ngobrol sama pelaku tidak hanya konsep tapi melaksanakan ini, waktu 1 jam itu sedikit rasanya. 1 jam ya? Maka, Bang, kita mesti ada ngopi sore berikutnya. Siap. Bagaimana kemudian kami tetap menunggu bagaimana hasil di internal partai di PKS. Kemudian kita berharap orang-orang tepat seperti Bang Hendro inilah yang punya momentum untuk kemudian ikut serta dalam pilkada, dalam memperbaiki kualitas daerah kita, Bang. Insyaallah. Tribuners, menarik, banyak yang mungkin belum kita ulas, Bang. Kita berharap ada ngopi-ngopi sore berikutnya, supaya masyarakat, paling tidak masyarakat di Kota Binjai tahu siapa sih orang-orang yang kemudian hari ini akan berlaga di sana. Tentu pilihan kita 1 hari menentukan nasib 5 tahun ke depan, Bang. Makanya Tribuners, kami menghadirkan sosok-sosok yang hari ini punya peluang untuk kemudian menjadi kepala daerah, termasuk Bang Hendro dengan berbagai konsepnya. Tinggal Tribuners yang memutuskan nanti layak atau tidak orang ini dengan visi dan misinya. Bang Hendro, mohon izin. Sebelum kita menutup ini, Bang Hendro, tentu ada
asa, ada harapan yang Yeah. Bang Hendro akan sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara dalam konteks Bang Hendro sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Bang Hendro sebagai putra daerah Binjai yang insya Allah akan berlaga di Pilkada Kota Binjai. Silakan Bang. Pertama, makasih Bang Iin ya, Tribun News, makasih banyak Tribun Medan, Bang Iin dan seluruh kru Tribun Medan. Saya Hendro Santo, selaku pelayan rakyat IPD Sumatera Utara dari DPD Binjai Lekat Sumatera fraksi PKS Sumut 12. Saya mengucapkan makasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan 5 tahun ini menjadi pelayan rakyat, mengabdi 37 kelurahan, 277 desa, kelurahan 250 desa dan 37 kelurahan di Langkat. Memang Langkat belum semuanya saya kelilingin di desa-desanya karena jangkauan juga. Dan saya juga terima kasih kepada orang tua saya, Pak Haji Saifuddin BBA, ibunda saya Haji Asri Hartini dan adik saya, serta istri tercinta dan keluarga anak-anak saya dan semua keluarga besar dan kader PKS Binjai, Langkat, Sumatera Utara, ke ketua saya Ustadz Dr. Usman Ja'far, ketua wilayah Sumatera Utara, ketua DPD Mas Muti, dan para pembimbing saya, dan Presiden PKS dan Ketua Majelis Syuro Ustadz Salim, Presiden PKS Ustadz Ahmad Sehu, Sekjen Habib. Jadi yang kedua, saya masih banyak kekurangan dan insya Allah itu menjadi evaluasi muhasabah untuk kita memperbaiki diri, dan saya terus melakukan kebaikan sebagai perintah dari kebijakan partai untuk menjadi yang bermanfaat, dan insya Allah kami di PKS sebagai kader akan terus melayani masyarakat, menuntaskan amanah ini, dan niat kami ibadah, dan kami berkeyakinan insya Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar terhadap masalah kita, dan untuk Pilkada Binjai, Langkat dan Sumatera Utara, dan di Indonesia insya Allah akan memberikan siapa pasangannya dan partai mana yang akan berkoalisi, dan insya Allah itu sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Karena sejatinya sesungguhnya pemimpin adalah pelayan masyarakat, dan masyarakat butuh sosok yang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Masyarakat mencintai pemimpin itu dan pemimpin tersebut mencintai masyarakatnya. Yang kedua, pemimpin itu juga memberikan keteladanan yang baik, dan dia bisa hadir dengan masyarakat dan memberikan solusi pada masyarakat. Makasih banyak semuanya, dan saya mohon maaf saya banyak khilaf, banyak kekurangan, dan kepada Allah saya mohon kami juga melalui forum ini terus menerima masukan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, majelis taklim, anak-anak muda di Binjai, di Langkat dan Sumatera Utara, masukan-masukan untuk PKS agar PKS menjadi lebih baik lagi, dan kita bergandengan tangan dan kita semangat tajarud totalitas dalam membangun Binjai, Langkat dan Sumatera Utara ke depan insya Allah. Makasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqtarik, nasru minallah wa fathun qarib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus demikian ngopi sore saya dengan Bang Hendro Santo, anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara sekaligus calon wali kota Binjai. Bang Hendro, insya Allah mudah-mudahan sukses. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan yang terbaik buat Bang Hendro dan masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat kota Binjai. Amin. Tribuners, jumpa lagi nanti kita di Ngopi Sore edisi berikutnya dengan tamu istimewa lainnya. Saya mengajak untuk tetap mengupdate informasi terkini melalui dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, dan ada tribunmedan.com yang setiap detik memberi informasi terkini. Jumpa kembali dalam Ngopi Sore edisi berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap diberikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.